Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Rosalia Karisma. Saya dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan kembali buku cerita sejarah yang telah saya baca yang berjudul Bahru Merangkuti dan Pandangan Dunianya. Yang ini bukunya. Kenapa sih saya memilih buku ini? Saya memilih buku ini itu karena ingin tahu siapa sih seorang Bahru Merangkuti sehingga cerita hidupnya ini dibukukan. Penulis menceritakan secara runut perjalanan hidup seorang Bahru Merangkuti dari sejak ia lahir hingga ia meninggal dunia. Begitu juga dengan pendidikannya hingga ia menjadi sastrawan atau bisa menciptakan karya-karyanya sendiri. Pada tanggal 7 Agustus 1919 di sebuah tempat bernama Galang, Provinsi Riau, lahirlah seorang Bahru Merangkuti yang bernama lengkap Bahru Merangkuti Pana Alpaguri dengan seorang ibu yang bernama Siti Hanifah Siregar dan seorang ayah yang bernama M. Tose Merangkuti. Pada tahun 1947, Bahru Merangkuti ini menikah dengan seorang bidan yang bernama Nyonya Apul Batubara. Dan di pernikahannya ini mereka dikaruniai 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anak pertamanya itu namanya Komarul Zaman, yang kedua namanya Fahrun Nisa, anak ketiganya itu namanya Mahmudah Suraya, yang keempat itu namanya Basirudin. Di samping pekerjaannya sebagai penolong wanita, ia juga bergerak dalam bidang-bidang sosial. Bahru Merangkuti dan istrinya ini ingin mensejahterakan hidup orang-orang yang terlantar. Di pintu rumahnya ada sebuah papan sederhana yang bertuliskan rumah sakit. Di samping rumahnya itu ia mendirikan kayak tempat pengajian gitu bagi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu agamanya, dan mereka juga mengelola orang-orang yang kurang mampu. Pada tahun 1933, Bahru Merangkuti mengawali pendidikan sekolah dasarnya di Hollands Inland School dan yang bertempat di Medan. Ia melanjutkan sekolah pendidikan menengah pertamanya itu di Hoger Burger School dan yang bertempat di Medan juga. Setelah lulus dari SMP-nya itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Yogyakarta. Pendidikan SMA-nya ke Yogyakarta, yaitu Elgeman Middelburg School. Setelah ia lulus dari sekolah menengah pertamanya itu, ia melanjutkan pendidikan kuliahnya di Fakulteit der Letteren atau sekarang disebut dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta. Sebelum menamatkan kuliahnya, ia sempat belajar di Jamiatul Mubashirin Rabuah di Pakistan. Di sana ia belajar tentang filsafah agama Islam. Kecintaannya terhadap filsafah agama Islam itu jelas dalam suratnya yang berjudul Setahun di Negeri Bulan Bintang Pakistan. Setelah 1 tahun ia mempelajari filsafah Islam itu, ia kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kuliahnya. Bahru Merangkuti dikenal sebagai seorang guru, wartawan, rohaniawan, pegawai negeri, dan angkatan militer. Ia mengawali karirnya sebagai seorang pengarang dan penerjemah di Balai Pustaka. Ia juga sempat bekerja menjadi penyiar radio di PPRK Jakarta. Pada masa pemerintahan Jepang, ia bergabung dalam suatu organisasi pemuda Indonesia yang menyongsong kemerdekaan. Malangnya, ia dan ketiga temannya itu dituduh ingin memberontak pemerintah Jepang. Ia akan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Jepang, dan mereka berempat itu ditangkap dan ditahan di rumah tahanan seksi 3 Senen. Pada tahun 1945 sampai 1950, ia bergabung dalam angkatan militer yang bernama BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang sekarang telah berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Karena semangat juang yang telah melekat di hatinya yang membawanya memasuki angkatan militer tersebut. Pada saat zaman Belanda, ia ingin melarikan Jep Belanda, tetapi ia tertangkap basah oleh tentara-tentara Belanda dan ia dipenjarakan di penjara Glodok. Di tahun yang sama, Bahru Merangkuti mendapat tugas dari atasannya yang bernama Overste Superangkat.
ia disuruh untuk membuat propaganda dan menyebarkan propaganda itu bahwa pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan beras kepada rakyat India tentara Gurkha. Bahrum Rangkuti pernah menjadi juru bahasa, penerjemah, dan sekretaris di Pakistan. Pada tahun 1971, Bahrum Rangkuti diangkat menjadi sekretaris jenderal Departemen Agama. Setelah ia pensiun, ia diangkat menjadi guru agama di IAIN Syarif Hidayatullah. Dalam dunia kesastraannya, ia dikenal sebagai pengarang, pembaca puisi, dan penulis sandiwara radio. Karya-karya Bahrum Rangkuti ini banyak yang sudah diterbitkan dan ada juga yang belum diterbitkan. Jenis karyanya yaitu puisi, prosa, esai, sandiwara, dan terjemahan. Sandiwara yang pernah dibawakannya itu seperti Laila dan Majnun, Sinar Memanjar dari Jaban Enur, dan Asmara Dahana. Ia juga menulis buku tentang kebudayaan Islam. Dari pementasan itu banyak di kalangan umat Islam yang menimbulkan reaksi-reaksi. Setelah mengalami berbagai pengalaman, Bahrum Rangkuti meninggal pada tanggal 13 Agustus 1977 pada pukul 6 WIB di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut dalam usia 58 tahun. Ia meninggal karena sakit darah tinggi dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sekian cerita sejarah yang bisa saya ceritakan dalam buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.